berat kita lebih menstreskan otak. Ya. Kalau olahraga berat kita menstreskan otot. Nah, kalau otot stres dia akan pecah. Jadi terbentuk di tubuh kita massa otot yang baik. Namun kalau saraf-saraf di otak pecah, mungkin masyarakat sudah tahu gejala stroke itu yang ada pada kita. Itu akan lebih rentan ya. Itu yang sering saya edukasi ke masyarakat bahwa kerja berat dan olahraga berat itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi tetaplah rutin untuk berolahraga. Tetap berolahraga. Selamat datang di Ruang Interogasi. Inilah Podcast Obsesi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Interogasi. Sudah hadir bersama kita di studio Podcast Obsesi ada Coach Richard. Coach Richard, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dio. Hari ini kelihatannya lagi berbinar-binar di sela-sela kesibukan. Ini karena selalu sehat, selalu menjaga kesehatan pastinya. Pastinya. Baik, Coach, hari ini Coach juga mengajak salah seorang, ini apa sebutannya, atlet ya Coach ya? Atlet ya. Ada Bang Muhammad Sukamto. Ya. Saya panggilnya boleh Bang Kamto? Siap, boleh ya? Siap, boleh. Bang Kamto, ini kemarin sempat mengikuti kejuaraan terbuka kickboxing tingkat provinsi Kalimantan Utara. Iya, betul. Dan sebagai pemenangnya. Iya. Wah, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Selamat datang Anda berdua di Ruang Interogasi. Hari ini kita akan banyak berbicara terkait dengan banyak hal ya. Di samping memang Coach Richard ini adalah owner di Borneo Combat Training Camp ya Coach ya. Benar. Dan juga sebagai trainer kalau tidak salah di situ. Nanti kita akan lebih banyak mengulik masalah itu. Nanti kemudian baru kita akan tanya bagaimana kesan-kesan Bang Kamto selama mengikuti kejuaraan kemarin begitu sampai akhirnya menjadi juara begitu. Tentunya butuh mental yang kuat, kemudian melihat bagaimana lawan-lawan di sana pada saat itu ya. Baik, Coach, boleh cerita dikit nggak nih tentang Borneo Combat Training Camp? Ini kapan mulai berdirinya dan apa yang melatar belakangnya akhirnya didirikannya Borneo Combat Training Camp? Baik, untuk Borneo Combat Training Camp sendiri itu saya bentuk di 7 April 2022. 2022. Ya, jadi sudah berjalan 3 tahun di Tarakan ini. Saya buat seperti itu karena diri saya sendiri kemarin dalam kondisi yang kurang sehat. Ya. Dengan kondisi yang harus bolak-balik masuk rumah sakit, setiap konsultasi ke dokter jawabannya harus olahraga, dan olahraga. Nah, kebetulan saya sendiri punya basic olahraga ya. Saya terpikir kenapa sih saya tidak buat sendiri untuk usaha olahraga. Jadi di situ saya bisa memanfaatkan dua hal ya, dari usaha secara bisnis, terus dari kesehatan juga. Dari kesehatan ya. juga. Nah, seiring waktu saya mencoba untuk arahnya ke situ. Jadi saya ambil sertifikasi untuk menjadi seorang trainer dan terbentuklah Borneo Combat Training Camp di 7 April 2022 dan berjalan hingga saat ini. Hingga saat ini. Ya. Berapa banyak saat ini member yang tergabung di Borneo Combat Training Camp? Kalau mungkin untuk total keseluruhan sudah ratusan ya. Sudah ratusan ya, karena beberapa tahun ya. Sudah keluar masuk ya. Cuma untuk saat ini di setiap bulannya itu ada di 50-an member. 50 member ini yang aktif ya? Yang aktif. Ya. Baik, Coach. Tadi Coach bilang bahwa ini dilatar belakangi karena faktor kesehatan Coach sendiri pada saat itu yang memang tidak selalu fit begitu dan ada menderita penyakit waktu itu. Untuk penyakit sih tidak ada ya, hanya saja pola hidup yang buruk. Pola hidup yang buruk. Waduh, jadi saya tertampar ini hari ini ya. Tapi kita sama-sama belajar ya Coach ya. Artinya dengan kondisi-kondisi semacam ini Coach akhirnya akhirnya menyadari bahwa kesehatan itu mahal harganya begitu, dan itu yang membuat akhirnya berdirilah Borneo Combat Training Camp ini, dan akhirnya ini juga mampu menginfluence dan merubah mindset masyarakat di sekitar untuk bisa selalu hidup sehat begitu ya. Coach, kalau melihat sekarang, ini kan zaman sudah semakin modern ya, dan termasuk tadi juga gaya hidup dari masyarakat yang
sebenarnya terjadi degradasi dan mulai tidak sehat begitu karena menjamurnya mungkin fast food dan lain sebagainya, belum lagi hal-hal yang banyak hal lah yang menyangkut masalah kesehatan. Bagaimana Coach melihat saat ini kesehatan masyarakat di era yang modern ini, apakah memang serentan itu atau seperti apa Coach? Oke, baik Agent Rio. Mungkin saya bisa jelaskan dari awal dulu supaya bisa dipahami sama masyarakat. Olahraga adalah satu kebutuhan tubuh bagi setiap manusia. Hanya saja pada realitanya tidak sedikit bagi kita yang mengabaikan tentang olahraga tersebut. Ya, betul. Karena kesehatan itu masih melekat pada tubuh kita. Namun ketika kesehatan itu sudah hilang dari tubuh kita, maka kita berlomba-lomba untuk mencari kembali kesehatan itu dengan berolahraga. Mungkin ya konsultasi ke dokter dan pakar-pakar lainnya untuk bisa mengembalikan kesehatannya. Nah, di sini saya tegaskan sebelum itu terjadi, ya semoga ada kesadarannya melalui podcast ini bisa ada perubahan bagi masyarakat yang bisa mendengarnya, bisa memulai lagi kegiatan rutin berolahraga paling tidak seminggu 2 kali. Seminggu dua kali. Seminggu 2 kali. Mungkin dalam satu sesi bisa 30 menit dulu. Nanti kalau sudah terbiasa ya bisa lebih ya. Bisa lebih gitu ya. Intinya ini Agent Rio, kita mungkin akan merasa sehat namun tidak bugar ya, tapi berbeda apabila kita rutin berolahraga. Kesehatan dan kebugaran itu kita miliki di tubuh kita. Demikian aja. Artinya memang olahraga ini menjadi sesuatu yang penting dan seharusnya dijadikan sebagai lifestyle juga gitu ya. Benar sekali. Supaya memang kita punya apa ya barrier lah, artinya kita dapat melindungi tubuh kita sendiri begitu, karena dari berolahraga itu kan biasanya metabolisme semakin baik, kemudian juga menghindarkan dari penyakit begitu Coach ya. Artinya Coach mau bilang bahwa saat ini kesadaran masyarakat untuk bisa berolahraga agak sedikit kurangkah atau mereka masih belum menyadari bahwa kesehatan itu mahal harganya? Iya, kalau dari sisi kehidupan sehari-hari ya seperti yang Agent Rio bilang mungkin benar juga masih kurang ya. Ada juga yang berpikir begini Agent Rio, saya ini udah kerja berat nih seharian, udah berkeringat, nggak perlu lagi berolahraga. Betul. Karena sama aja udah berkeringat. Nah, sudah bergerak juga nih kan Coach gitu. Itu pemahaman yang salah ya. Jadi kerja berat dan olahraga berat adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau kerja berat kita lebih menstreskan otak. Kalau olahraga berat kita menstreskan otot. Nah, kalau otot stres dia akan pecah. Jadi terbentuk di tubuh kita massa otot yang baik. Namun kalau saraf-saraf di otak pecah, mungkin masyarakat sudah tahu gejala stroke itu yang ada pada kita. Itu akan lebih rentan ya. Itu yang sering saya edukasi ke masyarakat bahwa kerja berat dan olahraga berat itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi dan tetaplah rutin untuk berolahraga. Tetap berolahraga. Baik, ini juga kadang-kadang juga timbul pemahaman yang seperti itu yang salah ternyata, bahwa dengan kita bekerja saja, bergerak sedikit itu sudah dinamakan olahraga, tapi ternyata itu bukan olahraga ya. Artinya memang kita menggerakkan tubuh mungkin, tapi bukan olahraga. Karena kalau olahraga memang ada pakemnya, artinya bagian atas, bagian bawah, tengah, dan lain sebagainya begitu. Dan semua itu memang harus ada aturannya begitu ya Coach ya. Dan ini ibu-ibu juga kadang-kadang kan saya sudah ini Coach, kalau di rumah sering ngepel, sering nyapu-nyapu, bersih-bersih rumah, bukankah itu olahraga juga? Itu gimana Coach? Ya, kalau mau dibilang olahraga, ya mungkin salah satunya masuk kategori ya, namun tidak mendetail ya, Agent Rio. Jadi yang dilakukan ibu-ibu di rumah mungkin cuma aktivitas biasa aja, tidak sampai ke spesifik olahraga yang sebenarnya ya. Jadi kalau untuk menyapu memang melakukan gerakan tubuh, tapi tidak sampai ke massa otot yang maksimal. Jadi intinya yang harus kita garis bawahi bahwa olahraga itu poinnya adalah massa otot yang harus dibentuk begitu ya. Benar ya. Oke, baik. Dan artinya juga bahwa olahraga ini tentunya juga nggak bisa kita lakukan sembarangan ya Coach ya. Seperti misalnya saya nih sudah mau dekat 50 tahun nih, tentunya juga akan berbeda dengan mungkin teman-teman yang masih 30 tahunan begitu. Apakah usia juga harus jadi faktor juga begitu untuk menentukan olahraga apa yang kita tekuni? Benar, Agent Rio. Jadi ada juga bahasanya olahraga tidak ada kata terlambat ya. Namun harus ada catatan dengan kondisi fisik yang kita alami. Mungkin dibutuhkan juga sebelum memulai olahraga itu kita butuh pendampingan seorang trainer yang akan mendampingi kita dan
tahu batasan-batasan sampai di mana kita bisa melakukan teknik olahraga. Karena dalam teknik berolahraga itu ada dua ya, Agent Rio. Pertama, teknik kardio, dan kedua strength conditioning. Nah, untuk kardio ini dia lebih berfokus ke otot jantung, pembentukan otot jantung ya. Contohnya olahraga kardio seperti jalan, jogging, renang, senam. Nah, untuk strength conditioning teknik itu lebih ke pembentukan ke massa otot tubuh atau rangka tubuh ya. Nah, itu contoh olahraganya seperti gym ya, fitness. Memang membentuk otot. Benar, ya. Nah, nanti tinggal dari kita aja mau pilih yang mana. Cuma dengan hadirnya seorang trainer, dia akan bisa mengarahkan ke teknik yang tepat dan benar. Demikian Agent Rio. Baik, Coach. Satu lagi, di Borneo Combat Training Camp ini kan selain sebagai owner, kan Coach juga sebagai trainer ya. Benar. Apakah ini trainernya memang spesifik hanya di gym gitu, atau olahraga-olahraga lainnya juga? Baik, Agent Rio. Di Borneo Combat Training Camp, kita spesifiknya di combat sport ya. Seperti misalnya seperti kardio Muay Thai. Ya, saat ini lagi booming di masyarakat Indonesia, bahkan artis-artis pejabat lagi menekuni olahraga combat sport di kardio Muay Thai. Nah, hanya saja saya coba rubah mindsetnya, bukan jadi olahraga prestasi tapi ke olahraga kesehatan. Nah, untuk olahraga prestasi seperti saya punya fighter atlet di sebelah kanan saya ini, itu diaplikasikan ke semua pertandingan. Ya, jadi kalau pas ada event-event tanding, ya mereka ini yang akan saya turunkan untuk persiapan tanding. Jadi itu masuk di kategori olahraga prestasi. Namun kalau untuk masyarakat, saya lebih ke olahraga kesehatan. Jadi dengan mensimulasikan teknik memukul menendang, secara tidak langsung bisa membantu menurunkan berat badan Agent Rio ya, dengan teknik kardio tersebut. Nah, yang didapat dari latihan otot jantung dan massa otot tubuh bisa tergerak dengan teknik yang kita lakukan, kita berikan kepada member saat berlatih di camp. Demikian. Baik. Jadi artinya memang harus sedetail itu ya Coach, dan memang harus wajib untuk didampingi seorang personal trainer gitu, supaya gerakan-gerakannya juga bisa terarah, terukur tentunya, dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi badan si personal itulah begitu ya. Baik, kita beralih ke Bang Kamto. Bang Kamto, ini sebelum kita ngobrol banyak, selamat Hari Bayangkara ya hari ini ya, karena kebetulan hari ini kita mengambil syuting hari ini adalah pas di Hari Bayangkara, dan semoga Polri akan selalu menjadi pengayom dan juga sebagai sahabat masyarakat begitu ya. Merdeka ya. Amin. Baik, Bang Kamto. Sejak kapan Anda tertarik? Ini saya belum ngomong masalah kickboxing ya. Mulai berolahraga tuh, tertarik untuk berolahraga itu mulai kapan? Sejak masih sekolah kah, atau sejak bergabung dengan Borneo Combat Training Camp? Ya, awalnya sih saya tertarik olahraga tuh karena pas waktu SMP lihat kakak saya itu, kakak sepupu, berprestasi di bidang olahraga bela diri. Bela diri ya? Iya. Akhirnya ikut-ikutan juga, ikut bela diri? Ya, jadi saya kelas 3 SMP saya ikut kegiatan tersebut. Akan tetapi pas waktu 3 SMP saya karena kurang support, jadi saya memendam cita-cita tersebut. Aduh, jadi kurang disupport ya waktu itu ya? Karena di situ bertepatan saya mau berangkat PON juga. Tapi dekat juga ujian nasional, jadi saya pilih ujian nasional. Ujian nasional ya, padahal harusnya bisa ikut terlibat di PON waktu itu. Atlet apa? Siap, dulu atlet kickbox, Muay Thai. Muay Thai ya? Memang spesifik Muay Thai yang diambil. Jadi bela dirinya waktu itu yang memang ditekuni adalah Muay Thai gitu. Dari sekian banyak turunan dari olahraga bela diri, kenapa Muay Thai yang dipilih? Ya, karena Muay Thai menurut saya menarik, bisa digunakan untuk membela diri di luar, karena gerakannya kompleks. Untuk gerakan striking sangat lengkap sih. Sangat lengkap ya. Padahal kalau bagaimana kalau dibandingkan dengan olahraga lainnya seperti mungkin karate, taekwondo gitu kan, sama-sama tujuannya bisa juga mempertahankan diri, dan saya rasa juga gerakan-gerakannya ada yang hampir sama lah begitu ya. Kenapa tidak memilih olahraga lain tapi lebih tertarik Muay Thai begitu? Ya, dari segi teknik sih menurut saya Muay Thai oke. Yang paling ini ya, yang paling eksplosif untuk digunakan untuk bertahan diri. Secara
Kalau umpamanya kita di luar untuk melindungi diri sih itu paling oke sih. Paling oke ya. Iya, Jadi waktu SMP sudah mulai Muay Thai. iya sudah. Sudah mulai Muay Thai. Kelas berapa waktu itu? 3 SMP. Kelas 3 SMP sudah mulai menekuni Muay Thai. Iya. Ada pelatih memang yang khusus gitu untuk mengajari? Kalau dulu sih karena pelatih saya itu kakak saya sendiri sih. Oh gitu. Iya. Jadi berlatih sama kakak ya. Iya, Dan beliau juga berprestasi waktu itu. Iya. Atlet juga. atlet. Atlet dari Kaltara? Iya, Kaltara. Oke, sekarang adiknya nyusul coach ya. Iya. Luar binasa memang. Gimana ceritanya? Selama mengikuti kejuaraan terbuka kickboxing ya kemarin Iya. di Kaltara, bagaimana Anda melihat pada saat itu suasana pada saat itu dan mental pada saat itu melihat lawan-lawan begitu dari seluruh penjuru Kaltara? Bagaimana melihatnya? Baik, kalau melihat saya sih melihatnya pertama kali ya nervous juga. Nervous ya? Naik di atas ring tuh, saya adrenalin sangat berdebar. pokoknya. Iya, apalagi yang nonton banyak gitu ya. Itu Iya. juga mempengaruhi biasanya. Iya. Oke, dan kemudian bagaimana mengatasi adrenalin yang berpacu sedemikian kencangnya begitu ya? Nah ini kan kadang-kadang kalau kita kebablasan kita bisa nggak fokus nih, gitu kan? Dan itu bagaimana caranya untuk bisa mengontrol antusias yang sedemikian besarnya begitu? Ya, yang pertama saya ingat betapa sakitnya saya latihan. Iya. Itu mengingat terus perjuangan sampai bisa naik di atas ring tersebut. Latihannya sakit banget. Ya, latihannya ya lumayan sih. Nanti kita tanya yang tukang siksa ya. Jadi memang latihan rutin yang dilakukan memang sedemikian disiplin ya. Iya. Setiap hari kah pada saat itu lagi? Ya, hampir 1 minggu cuma istirahat 1 hari sih. 1 minggu cuman istirahat 1 hari. Iya. Padahal juga ada pekerjaan lain ya di luar Iya, itu. ada. Bagi waktunya gimana bang? Bagi waktunya ya harus kita disiplin. Ibarat kita pulang jam 4 kerja, habis pulang mau tidak mau kita hilangkan rasa malas langsung ke latihan. Mohon maaf, Bang Kapten sudah berkeluarga? Siap belum? Belum ya? Belum. Pantas ya coach ya, makanya bebas aja nih. Tapi memang kalau atlet memang harus memang dibina pada saat dia masih bujang kali ya coach ya. Benar. Supaya mereka jauh lebih terbentuk, kemudian nanti akhirnya ya bolehlah nanti setelah berprestasi silahkan lah ya memilih jodohnya begitu ya. Tapi yang jelas ini pasti banyak yang incar nih kayaknya, karena sudah jadi atlet soalnya ya kan. Tapi saat ini latihan masih terus dilakukan untuk bisa ke nasional, tingkat nasional. Iya, masih berlanjut sih latihannya. Karena ada info juga ada perlombaan lagi. Wow, kapan gitu bang? Kalau nggak salah Oktober. Oktober. Iya. Baik. Tadi sempat bilang bahwa Bang Kamto latihannya luar biasa ketat gitu ya, dan kemudian juga sakit juga begitu ya, Iya. karena melihat bahwa ini bukan hanya olahraganya olahraga keras gitu ya, tapi juga bagaimana membentuk mental ya kan, supaya bisa jadi mental juara pada saat di ring gitu. Nah ini seperti apa? Apakah juga ada asupan-asupan nutrisi gitu di luar dari latihan ya? Kemudian mungkin hal-hal lain yang dipersiapkan untuk menuju ke kejuaraan kickboxing Kaltara kemarin. Yang pertama sih istirahat yang cukup. Kedua kebutuhan vitamin. Ya itu sih sama asupan-asupan bergizi lainnya sih. Itu makan aja atau ada asupan-asupan suplemen gitu-gitu ada nggak? Kalau saya sih real food aja sih. Nggak Real ada- food aja ya? Iya. Oke, nah itu kita nanti akan tanyakan ke Coach Richard. Coach Richard, ini menyusul apa tadi yang sudah saya tanyakan ke Bang Kamto terkait dengan nutrisi seorang atlet ya. Bang Kamto ini kan seorang atlet ya. Artinya, tapi dia secara pure, murni hanya mengandalkan nutrisi, asupan makanan dan lain sebagainya yang bergizi begitu ya. Iya. Dan apakah suplemen juga wajib menjadi salah satu menu seorang atlet untuk bisa menambah mungkin vitalitas seorang atlet, Coach? Baik, Agent Rio. Jadi suplemen itu sangat membantu juga ya untuk menambah stamina, daya ledak dari Ya. atlet tersebut. Namun jangan mengabaikan real food yang ada, karena Justru bagi itu yang lebih penting ya. real food itu yang paling penting karena tidak pakai bahan-bahan kimia lagi untuk menambah hal-hal yang seperti di produk-produk lah dicantumkan bisa A, bisa B, bisa C. Nah, hanya saja kita tetap seimbangkan ya dengan suplemen yang ada dengan real food. Ya, sehingga mereka bisa akan memaksimalkan tenaga mereka dengan asupan-asupan tersebut. Nah, tidak lupa juga mungkin Agent Rio dengan latihan yang terukur ya, terstruktur juga dari kami sebagai pelatih,
saya juga menerapkan ke mereka, berlatihlah seolah-olah besok kamu akan bertanding. Oke. Ya, dari situ mereka akan semakin giat berlatih dan tertantang ya untuk bisa dapat memaksimalkan latihan. Terus dari tingkat disiplin, mungkin dari sisi pekerjaan atlet saya ini sudah tingkat disiplinnya sehari-hari mereka dapatkan di institusi. Betul, ya, institusinya udah kepolisian ya, jadi Nah, memang disiplin udah mereka dapat nih gitu. ya, tinggal kita tambahkan lagi untuk pola latihannya. Jadi sudah bisa seimbang dengan kehidupan sehari-harinya Agent Rio untuk tingkat disiplin di pekerjaan dan di latihan. Baik, so suplemen itu dianjurkan apa enggak, Coach? Kalau saya anjurkan. Dianjurkan ya. Ya. Jadi bisa di mix dengan Benar, nutrisi makanan yang kita konsumsi sehari-hari, kemudian juga disupport dengan suplemen gitu. Benar. Gitu. Suplemen apa yang kira-kira yang tidak membahayakan begitu ya? Karena ini mengingat seorang atlet kan butuh suplemen yang benar-benar nonjok gitu ya, supaya mereka metabolismenya jauh lebih bagus dan lain sebagainya begitu. Ya. Jadi saya contohkan misalnya mereka ini mau nyari daging yang full daging ya, tanpa lemak. Contohnya dada ayam. Mungkin kalau harus membeli ayam berapa ekor untuk mendapatkan nutrisi yang diinginkan agak berat di mahal soalnya. Ya. Betul, Nah, betul. itu kita dapatkan di suplemen ya, Rio. Jadi dengan satu pil itu mungkin bisa dia dapatkan berapa gram komposisi dada ayam. Nah, jadi kita mungkin bisa mengakalinya seperti itu dengan suplemen. Namun ya tetap kita imbangi dengan real food yang ada. Seperti itu. Oke, Bang Gamto kemarin gimana? Nutrisi yang dikonsumsi seperti apa? Apakah juga makan dada ayam juga atau yang biasa-biasa juga dimakan gitu? Ya, untuk makanan yang saya tanya sih kayak dada ayam, sayur. Terus karena kondisi saya kemarin BB saya over juga, saya lagi diet. Jadi saya cuma makan over itu sampai berapa Bang Gamto? 5 kilo. 5 kilo sampai berapa kilo totali kemarin berat badannya? Berat badan 76. 76 itu udah over ya? Over. Untuk Kemarin, seorang atlet ya? Ya, karena saya main di kelas 70 kilo. Oke, gimana saya yang 100 kilo ya? Ini over banget kayaknya. Jadi nutrisi yang diasup setiap hari apakah juga mengikuti kaidah gizi begitu atau ada anjuran atau Bang Gamto sekarang kan karena googling gampang gitu ya, cari-cari sendiri referensi gitu atau gimana? Ada bimbingan juga kah dari Borneo Combat Training Camp? Ya, pastinya ada kayak makan makanan yang bergizi yang disarankan ya. Saya kan juga orang awam kan soal makanan bergizi, jadi saya juga banyak belajar dari banyak referensi juga dari Borneo Combat Training Camp gitu ya. Iya, betul. Baik, kalau untuk latihan yang rutin dilakukan, apakah angkat beban juga atau jogging mungkin untuk stabilitas ini ya, nafas dan lain sebagainya atau seperti apa? Ya, kalau saya untuk latihan sih intinya rutin sih. Saya pasti lari. Ya, lari tuh ya paling dekat 10 kilo lah. 10 kilo? Itu nggak dekat Bang. Jauh itu kalau saya udah ngap itu rasanya. Setiap hari? Ya, intinya rutinitas Rutin aja aja ya. Jadi dalam seminggu itu pastinya ada lah lari gitu ya, ada jogging gitu. Ini juga nge-gym juga? Nge-gym ada juga, langsung ke Borneo. Langsung Borneo ya. Terus apa lagi olahraga lain? Renang mungkin? Terus cardio boxing saya biasa. Kalau cardio boxing itu apa bedanya, Bang? Seperti kayak shadow box 5 kali 3, maksudnya 5 kali 3 tuh 5 menit kali 3 kali. Oh, saya pikir 5 kali 3, 15, sempat nggak sempat dibalas gitu. Itu bapak-bapak banget ya, Coach. Kayaknya nggak ngerti Bang Gamto, ini masih muda soalnya. Baik, Bang Gamto, jadi akhirnya dari latihan rutin yang Anda lakukan, akhirnya membuahkan hasil gitu ya. Pada saat itu secara vitalitas tentunya Anda sudah cukup fit begitu dan siap untuk menghadapi lawan di kejuaraan-kejuaraan kickboxing gitu ya. Dari sekian banyak kompetitor atau lawan begitu. Pada saat itu yang paling Anda lihat, wah ini bahaya nih, bisa jadi ini nih yang paling berat buat saya. Dari mana? Ya, kalau paling berat sih menurut saya dari Malinau. Dari Malinau. Ya. Apa yang membuat Bang Gamto berpikiran bahwa ini lawan yang paling berat? Dari segi postur dia lebih tinggi daripada saya. Oke. Jadi jangkauannya jauh lebih panjang kali ya? Iya, jadi lebih panjang jangkauan.
Jadi saya lawan dia tuh lumayan berat lah. Sampai berapa ronde kemarin? Aduh, kalau ronde sih 2 ronde aja sih. 2 ronde aja. Nah, itu kan berarti nggak berat dong ya. Artinya singkat banget waktunya. Atau Anda sudah membaca kelemahan dari lawan pada saat itu? Ya, sudah saya baca sih, karena saya juga kan selain bertarung tuh hanya sekedar mukul, kita harus berpikir juga. Saya lihat posturnya tinggi, terus kebiasaannya dia nendang bagian middle. Oh, jadi selesai dia nendang, saya langsung push. Langsung dibaca, langsung dihabisin gitu ya. Ya. Luar biasa. Jadi kayak gini-gini nih sebenarnya coach, itu apakah intuisi dari si atlet atau memang ada teknik-teknik yang diajarkan begitu? Baik, Agent Rio. Jadi seperti yang Agent Rio bilang, intuisi pasti ada ya, Coach ya. Jadi kemarin itu saya lebih khawatir ke psikisnya Kamto, karena yang dilawan ini seniornya dia. Oh iya. Jadi ada hierarki di situ. Ya. Makanya saya senior gitu ya kan, kadang-kadang itu nggak bisa dipilih juga pasti ya. Jadi saya tekankan sama dia, kalau di ring ya sudah lepaskan. Sama-sama kita atlet gitu. Apalagi kita di sini profesional ya, atlet semua. Jadi ya mungkin dari fighter Kamto ini bisa menyerap apa yang saya sampaikan, ya bisa disimulasikan pada saat tanding di atas ring. Demikian. Wow, luar biasa. Jadi memang sebagai atlet itu bukan hanya mengandalkan otot dan kelincahan, tapi ini juga ya. Ini juga luar biasa, harus digunakan begitu untuk membaca situasi, untuk membaca kelemahan lawan dan sebagainya gitu. Nah, pada saat itu Bang Kamto, Anda melihat bahwa posturnya jauh lebih tinggi ya dari Bang Kamto pada saat itu. Apakah langsung pada saat itu secara secara on the spot Anda sudah membaca bagaimana caranya mengalahkan atlet dengan postur yang lebih tinggi dari Anda? Ya, saya sih langsung bisa membaca sih, karena saya belajar juga dari coach ataupun di idola seperti Takeru. Ya, kalau postur tinggi maka dia lemah di body shot. Jadi dia nendang, saya langsung rapat, langsung saya incar livernya. Luar biasa. Nah, ini tadi kan menarik tadi disebutkan sama Coach Richard bahwa ini yang jadi lawan adalah senior Anda pada saat itu. Ya kan? Nah, ini gimana mengatasi hierarki yang tadi disebut Coach Richard gitu. Nah, secara mental kan oke lah, pelatih sudah bilang pokoknya hajar aja gitu, jangan kepikiran bahwa dia senior atau apa gitu. Gimana ada caranya akhirnya berlapang dada bahwa oke, kita sama-sama atlet, tidak ada senior, tidak ada junior begitu. Ini caranya gimana? Yang pertama caranya saya minta izin dulu. Minta izin dulu ya, tetap hormat ya. Sambil salim nggak cium tangan? Nggak ya. Tapi memang dia juga mengenal Anda sebagai juniornya ya? Iya, mengenal sekali. Jadi dia bilang, berpesan sama saya, nggak apa-apa, ini kita lagi di ajang olahraga, jadi kita keluarkan yang semaksimal mungkin. Oke. Demi prestasi. Demi prestasi, dan akhirnya berprestasi dan jadi juara ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Bang Kamto, selamat sekali lagi ya. Tapi yang jelas, apapun itu, olahraga kickboxing ini termasuk juga olahraga keras ya. Dan betul. Ini sebenarnya juga beresiko banget ya Coach. Artinya terhadap si atlet juga tentunya beresiko gitu. Bisa terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, seperti mungkin pukulan atau tendangan-tendangan yang cukup boleh dibilang mematikan mungkin ya Coach ya. Ini artinya juga kan harus disiapkan gitu. Karena kita nggak pernah tahu kalau sudah ada di ring itu kan kita udah lupa biasanya dengan teknik mungkin masih tetap kita bawa, tapi hal-hal yang di luar perkiraan kita bisa saja terjadi gitu Coach. Nah, apa yang dipesankan kepada fighter Kamto pada saat itu? Oke, jadi kalau seperti kami ya, Agent Rio, kita lebih menerapkan ke game plan-nya. Bagaimana mereka bisa mengatur permainan, perencanaan pada saat menyerang maupun melindungi tubuh. Nah, untuk pertandingan juga dari panitia itu wajib menyediakan alat-alat pelindung ya. Pertama kepala, tangan, dan kaki. Jadi tidak bisa sehingga menghindari cedera fatal pada saat pertandingan. Walaupun pada kenyataannya sering juga terjadi cedera fatal ya pada saat di atas ring. Nah, jadi untuk menghindari tersebut, game plan yang baik itu yang lebih kami terapkan ke
atlet saat bertanding. Baik. Apa saja yang jadi pelindung pada situ? Kepala? Headguard, kepala, headguard, sarung tinju, sarung tangan, tinju, dan pelindung kaki. pelindung pada saat kaki. menendang. Ya. Bagaimana untuk bagian-bagian vital, Coach? Ya, seperti groin ada juga. Ada juga ya. Jadi Dan itu pelindung lengkap dipakai fighter Kamto pada saat itu. Ya, lengkap. Lengkap ya pada saat itu. Wajib itu. Wajib Jadi, ya? Jadi sebelum naik di ring nanti ada dewan juri wasit yang memeriksa sebelum naik ke atas ring. Jadi kalau tidak ada perlengkapan tidak dibolehkan untuk bertanding. Baik. Nah, ini kita artinya sudah memberikan bimbingan, kemudian juga edukasi kepada atlet kita bahwa ada game plan yang harus ditaati begitu. Nah, ini juga yang harus kita jaga, yang harus kita waspada adalah kesalahan dari lawan. Begitu, bisa saja terjadi ternyata dia tidak mengikuti kaidah begitu, bisa saja ternyata dia melakukan serangan-serangan yang seharusnya tidak diperbolehkan. Nah, itu bagaimana preventifnya, seperti apa, Coach? Ya, jadi saat di ring itu Rio, kita memang tidak bisa ya menghindari serangan yang tidak disengaja karena secara refleks. Nah, di sini dibutuhkan intuisi yang tajam oleh seorang atlet bertanding sehingga dia bisa menghindari resiko-resiko yang fatal tadi yang kita bahas. Nah, untuk teknik itu sangat penting, terutama pada saat melindungi daerah vital kita dari serangan. Ya, mungkin di daerah groin ya, kemaluan pada saat bertanding. Itu fatal sekali apabila kena tendangan keras. Jangankan tendangan, kena pukulan saja kita bisa pingsan apalagi tendangan ya. Nah, di sini kita sudah melatih teknik itu semaksimal mungkin bagaimana membuat pertahanan itu yang maksimal mungkin tertutup sehingga kalaupun kena serangan kita masih bisa melindungi area vital kita. Apa gerakannya, gerakan tangan atau kaki? Ya, bisa dua-dua kombinasi ya, baik dari kaki maupun tangan karena tangan ini sangat fleksibel untuk melakukan gerakan. Jadi salah satunya ya mungkin dari tangkisan dulu dari tangan, nanti untuk kaki bisa dinaikkan untuk melindungi area vital yang kita jaga. Jadi nggak boleh kecolongan juga ya. Jadi memang harus cerdas menjadi seorang fighter karena kalaupun kita sudah mengikuti aturan, kadang-kadang kan lawan yang tidak bisa kita prediksi bisa melakukan serangan-serangan yang ternyata tidak sesuai dengan kaidah begitu, dan itu harus dilakukan pertahanan begitu ya supaya tidak terjadi apa-apa. Baik, Fighter Kamto, pada saat kan Anda tentunya mengikuti banyak sekali kejuaraan gitu. Pernah nggak terjadi ada hal-hal semacam itu yang lawan melakukan gerakan-gerakan atau serangan-serangan yang ternyata tidak diperbolehkan gitu? Ya, pernah sih. Beberapa contohnya menendang titik vital kemaluan. Saya berapa kali lihat sih. Itu gimana? Meskipun ada pelindungnya, apakah tetap terasa ya? Tetap terasa. Pasti terasa ya? Rasanya itu sesak napas. Sesak napas ya? Itu jadi sampai bisa rubuh dan jatuh gitu? Iya, betul. Oke, apa keputusan juri pada saat itu? Kalau umpama kita kena tendang bagian kemaluan, kita tidak bisa berdiri dalam hitungan 15. Itu kita dianggap dinyatakan KO ya? Tidak TKO, kita yang menang, tapi musuh kita didiskualifikasi. Oke, didiskualifikasi. Tapi rasanya kemenangan yang tidak memuaskan begitu, karena ini berjalannya pertandingannya tidak sesuai dengan ekspektasi begitu kan. Dan ini tentunya akan mengecewakan, tapi pada saat itu Anda tetap bisa berdiri. Iya, kalau saya sih, pengalaman saya kalau kena itu masih bisa. Luar biasa, memang sudah ditempa dengan latihan-latihan yang cukup ketat ya, jadi akhirnya sudah terbiasa seperti itu. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga pernah khilaf gitu, melakukan serangan-serangan yang ternyata tidak diperbolehkan gitu? Biasanya juga terjadi toh? Kalau saya sih insya Allah disiplin. Disiplin ya? Tidak pernah melakukan yang di luar dari pakem begitu ya, aturan-aturan semuanya berjalan dengan baik gitu ya? Ya, karena sebelum bertanding kan kita sudah harus diwajibkan tahu peraturannya, biar agar pertandingan tuh bagus lah. Jadi selama ikut kejuaraan belum pernah dicurangi ya? Belum pernah dicurangi, semuanya berjalan dengan fair gitu ya? Fair. Alhamdulillah, berarti di Kaltara ini coach semuanya sportif ya, baik atletnya, baik yang menyelenggarakan acara dan lain sebagainya, semuanya serba disiplin, tertib dengan aturan dan sportif. Itu yang kita butuhkan ya, coach ya. Kalau kita lihat di luar sana kan banyak tuh coach pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dan merugikan atlet begitu. Nah, kalau coach sendiri melihat seperti apa sih perkembangan olahraga ekstrem kayak yang dilakukan Fighter Kamto ini di Indonesia mungkin ya? Seperti apa coach?
Ya, untuk saat ini perkembangannya cukup signifikan ya, Jen Rio ya. Apalagi combat sport ini lagi naik-naik daun, di mana tiap daerah tuh selalu mengadakan event. Contoh kayak di Tangerang Baku Hantam, di Kalimantan Timur yang baru-baru Bejaguran ya. Nah, pada pelaksanaannya mungkin ya rasa kepuasan ada dan rasa kekecewaan pasti ada, Jen Rio. Pertama mungkin daripada saat penilaian. Contoh fighter saya ini Fighter Kamto mengikuti pertandingan Muay Thai tahun lalu ya. Iya. Ini di Surabaya ya. Iya, Surabaya. Wow. Nah, mungkin harusnya pada saat itu dia yang menang. Tapi karena tradisi atau gimana ya, tuan rumah pasti selalu memenangkan pertandingan. Nah, ini itu dia yang nggak asik dia jadinya. Harusnya ya dengan poin-poin yang ada, Kamto bisa menang saat itu. Tapi karena tuan rumah, ya ada penilaian khusus atau entah bagaimana sehingga beliau tidak masuk nominasi pada saat itu. Itu mungkin di prapon ya, persiapan PON. Harusnya bisa masuk. Ya, dan ini kan juga event bergengsi ya. Artinya buat atlet itu harus menjadi satu pencapaian prestasi yang luar biasa begitu. Benar. Nah, hal-hal semacam ini apa sih yang menyebabkan sebenarnya kan nggak boleh terjadi sebenarnya, Coach. Kalau gimana nanti olahraga kita mau berkembang sampai ke dunia luar sana kalau memang hal-hal seperti ini masih tetap terjadi kan, Coach? Benar ya. Jadi kita kadang ada kekecewaan juga tersendiri ya, Jen Rio, pada saat kita alami hal tersebut. Dimana kalau kita mau melakukan protes, kita harus menyiapkan dana protes. Ya, yang tentunya nominalnya jumlahnya tidak juga sedikit. tidak sedikit ya. Sementara kita yakin dengan apa yang dilakukan fighter kita sudah benar. Dan kenapa sampai bisa terjadi pengurangan nilai. Makanya dibutuhkan juga sekarang ada istilah teknologi yang bisa merekam pertandingan itu, Jen Rio. Jadi nanti kita kayak bisa VAR kalau di bola ya. Benar ya, kita bisa review ulang lah hasilnya, nanti tinggal kita koordinasikan ke wasitnya, dewan wasit dan dewan jurinya. Nah, kalau sudah tersaji begitu bahan bukti, kalau masih curang kayaknya keterlaluan banget deh kayaknya. Kebablasan banget. Masih sering terjadi. Masih sering terjadi. Meskipun bukti sudah menunjukkan bahwa fighter ini lebih unggul. Benar. Karena ada bahasa keputusan dewan juri, wasit mutlak. Mutlak dan tidak boleh diganggu. Iya. Seperti itu. Itu yang menjadi sumber kekecewaan ya bagi kita ofisial dan fighter di semua daerah yang kita kunjungi. Aduh, ini bahaya juga ya kayak gini. Jadi sempat mengalami kayak gitu ya? Ya, sempat sih. Gimana rasanya? Kecewa pasti ya, jelas ya. Kecewa. Ada kemarahan nggak pada saat itu? Ya, kalau saya sih lapang dada aja sih. Iya, ini kalau lihat coach fighternya nih fighter yang humble gitu ya, nggak gampang marah, emosinya stabil, padahal usia cukup muda ya. Kalau mau dilihat dari kulitnya nggak cocok fighter. Iya, benar. Orangnya santai, humble santai, ya. kemudian kalem gitu. Di ring dia singa. Wow, ini luar biasa ini. Siap, Tapi memang yang kayak gini-gini yang kita butuhkan coach ya, karena kita nggak mau terbaca oleh lawan. Jadi lawan memikirkan, ini gampang aja nih dari ininya mungkin dibilang biasa-biasa aja, tapi belum tentu pada saat ring. Iya betul. Kalem-kalem aja nih kayaknya model deh, bukan fighter gitu. Begitu sampai di ring jadi singa, nah tipu berarti lawan. Dia kalau tanpa kostum dinasnya orang nggak yakin. Nggak yakin, benar. Ternyata institusinya Polri gitu ya, dan luar biasa. Lagi kan, Wow. Dan ini jadi dua nilai plus ya. Sabar saja menunggu, pasti Anda akan dibidik oleh perempuan-perempuan cantik di luar sana begitu. Berprestasi, pekerjaannya udah oke, ya kan? Tinggal pilih nanti Pak Kamto, santai. Tapi sudah punya pacar? Belum sih, belum. Pemirsa podcast Obsesi, silahkan Anda mendaftar langsung ke Coach Richard karena harus diinventaris dulu sama Coach Richard mana yang boleh. Bercanda ya, Pak. Baik, Pak Kamto. Kan kalau kita lihat Muay Thai tadi sudah disampaikan Coach Richard bahwa perkembangannya cukup signifikan begitu. Bahkan ini yang tingkat dunia juga ada ya, Coach. Jadi hal-hal yang seperti itu, kecurangan yang sering terjadi begitu, kan juga harus kita selalu berlapang dada dan lain sebagainya begitu. Dan artinya kalau memang ini masih terjadi di olahraga kita di Indonesia ini, artinya Anda harus memang betul-betul mumpuni begitu. Secara atlet Anda harus memang betul-betul tough, dan kemudian juga teknik Anda menyerang dan lain sebagainya juga mesti mumpuni dan hebat gitu, supaya tidak terjadi kecurangan-kecurangan itu gitu. Karena selain tadi mungkin ada rekaman-rekaman gitu ya, kayak VAR kalau di bola gitu ya, tapi juga ada penonton di situ yang bisa mendukung kita pada saat kita memang betul-betul hebat gitu ya kan. Nah ini kan harusnya menjadi
concern kita bersama kali Coach ya. Iya. Dan ini artinya juga sebagai seorang atlet mental itu tetap harus dijaga. Nah, agak susah sebenarnya membaca seorang fighter Kamto ini karena melihat dari luar kalem gitu ya, tapi udah di ring jadi singa gitu. Bang Kamto sendiri, apakah memang karakternya memang seperti ini atau sengaja membuat persona yang seperti ini supaya tidak dibaca lawan atau gimana sebenarnya? Ya, kalau saya sih memang seperti ini orangnya. Iya. Banyak orang bilang olahraga saya tuh nggak cocok sama muka saya. Iya. Iya. Betul. Cocok jadi model sebenarnya Bang. Saya di catwalk gitu ya. Tapi memang memang sudah dari lahir ya. Cetakannya begini gitu ya. Iya, betul. Kalem gitu. Karena kalau kita lihat kan kalau fighter kebanyakan beringas gitu. Belum lagi di ring biasanya pada saat penimbangan badan dan lain sebagainya mereka menunjukkan tajinya begitu. Wow, gitu-gitu. Face off istilahnya. Yes, begitu. Dan ini kan sebenarnya untuk merendahkan mental lawan gitu, untuk menurunkan mental lawan. Tapi itu nggak pernah Bang Kamto lakukan. Nggak pernah sih. Kalau saya mungkin lawan saya yang begitu, saya santai aja sih. Dia tetap smile. Tetap smile ya, Ya, wah, betul. luar biasa memang. Model soalnya. Baik. Coach, kalau kita lihat memang olahraga ekstrim kan banyak nih ya di Indonesia juga sudah mulai berkembang pesat gitu. Tidak hanya kickboxing, Muay Thai dan lain sebagainya juga jadi perhatian kita bersama seluruh masyarakat bahwa ini olahraga yang cukup bergengsi gitu. Dan biasanya juga kalau ada event-event itu hadiahnya gede-gede gitu kan. Nah ini juga bisa jadi kemakmuran sebenarnya untuk sang atlet gitu. Sampai sejauh mana Coach menurut Coach bahwa atlet itu bisa dijadikan sebagai profesi untuk bisa menghidupkan dan memakmurkan atlet itu? Baik, Ejen Rio. Jadi hal-hal yang terbaru yang kita baru saksikan mungkinnya di media saat ini, di mana ada kecemburuan para atlet, Ejen Rio, terutama di salah satu cabang olahraga, contohnya sepak bola. Kenapa sih setiap cabur itu yang main perhatian pemerintah tuh lebih besar ke mereka? Sementara nih sama-sama nih, contoh kita nih bertanding yang combat sport ya, berdarah-berdarah, sampai patah-patah tulang, terus bawa medali emas, kebanggaan untuk negara, tapi ya apresiasinya tidak sebesar seperti atlet bola gitu. Nah, itu yang jadi problematika para atlet saat ini, Ejen Rio, termasuk kami para ofisial dan para pelatihnya. Istilahnya prestasi yang tanpa diapresiasi itu seperti mati aja. bagi kami pelaku combat sport. Ya, jadi harapan kami ya mungkin pemerintah bisa adil. Semua cabur itu ya disamakan. Kalau misalnya cabur sepak bola ya kalau pada saat memenangkan pertandingan ya sama juga berlaku bagi cabur-cabur lainnya, karena sama-sama mengharumkan nama bangsa ya. Yes, betul sekali. Ini kancah internasional. Betul. Apalagi combat sport ini lagi booming juga semua dunia. Bahkan di Indonesia juga tidak sedikit yang sudah mengirimkan ini fighter-fighternya untuk bertanding di kancah ini internasional. Iya. Dan ini kan juga di awal kan sudah artinya melewati tahap-tahap bawa nama kota dulu, kemudian jadi bawa nama provinsi, nanti ke nasional ya kan. Artinya juga butuhlah apresiasi gitu ya. Ya paling tidak karena ini kan membawa atau menorehkan prestasi yang cukup membanggakan begitu, artinya harus dapat perlakuan yang sama lah semua cabur begitu ya. Meskipun saya yakin dan percaya bahwa fighter Kamto rasanya tidak terlalu peduli dengan itu gitu ya, dia dapat wadah eventnya itu aja dia bisa menumpahkan segala bentuk latihannya selama ini, itu udah cukup rasanya begitu kan. Tapi masa gitu-gitu aja ya kan, masa mau selamanya seperti itu kan, butuh juga apresiasi dalam bentuk materi dong, gitu kan. Artinya dari kelelahan, keletihan, kedisiplinan selama ini akhirnya membuahkan sesuatu yang juga bisa dinilai secara materi. Ini kita nggak bisa pisahkan begitu. Baik, fighter Kamto selama bertanding yang paling berat cedera pernah kenapa? Yang paling berat cedera sih dislokasi. Dislokasi bagian kaki? Bahu. Iya. Wow, itu rasanya gimana itu? Gimana rasanya itu? Ya rasanya ngilu sih. Ngilu ya? Iya. Nggak yang nyut-nyut gitu? Itu sampai gimana? Dislokasi yang seperti apa? Masih kalau gitu aja. Ya masih dislokasi ringan saya. Dislokasi ringan gitu? Iya. Itu yang paling parah? Iya. Belum pernah yang patah atau gimana gitu? Belum pernah, tapi ada juga yang dari Surabaya tuh sekujur badan saya warna ungu. Itu waktu di Surabaya? Iya. Itu kenapa itu? Itu kena lutut.
kena lutut. Iya. Nanti kita akan minta penjelasan sama coach. Kok bisa jadi biru semua gitu? Iya. Akhirnya Anda dirawat di rumah sakit? Enggak sih, penyembuhan aja mandiri. Luar biasa ya. Ngeri juga ini ya saat ini ya. Atletik kan memang harus begitu ya. Jadi harus punya sistem penyembuhan diri sendiri yang cepat gitu ya. Karena biasanya kalau atlet-atlet bahkan di tingkat internasional gitu ya, kalau sampai nggak bertanding di event-event bergengsi, akhirnya namanya akan hilang dengan sendirinya dan juga latihan-latihan itu jadi hampa akhirnya. Coach itu kenapa kira-kira? Menurut diagnosa, meskipun coach bukan dokter, tapi kan coach selalu melihat itu ya setiap hari, rutin melihat setiap hari gitu, dan banyak ngobrol juga sama dokter-dokter kan. Iya. Itu kenapa coach bisa sampai biru gitu, Fighter Camto? Ya, mungkin ya kayak hukum fisika ya, Jen Rio. Jadi setiap ada benturan di tubuh pasti akan menimbulkan memar ya di tubuh seperti warna tapi kan biru. biasanya di tempat-tempat tertentu gitu. Benar, Nah, ini iya. sampai membiru begitu. Nah, membiru ya mungkin pada saat bertanding itu banyak kemasukan pukulan, apalagi bagian tubuh ya, seperti tadi dibilang kena lutut. Nah, untuk teknik lutut itu di dalam teknik Muay Thai itu namanya keni ya, Jen Rio. Jadi mungkin pada saat beliau bertanding kecolongan, lututnya lawan tuh masuk di badan berapa kali. Untuk apalagi teknik Muay Thai itu cenderung dengan sikut dan lutut, berbeda dari olahraga lainnya ya. Untuk combat sport, untuk Muay Thai ini agak sedikit riskan karena menggunakan teknik tubuh yang bahaya. Contoh yang saya bilang tadi, elbow atau sikut dan keni atau lutut. Nah, apabila kena di tubuh ya akan menimbulkan memar, tanda yang biru di lebam gitu ya. tubuh, lebam-lebam. Apalagi bagian wajah. Ya, seperti itu. Udah biasa kalau di bagian wajah sering aja ya? Sering. Sering ya. Jadi tadinya kurus-kurus aja, begitu nanti habis tanding jadi bengkak gitu ya. Tapi itu biasanya berapa hari pemulihannya? Kalau saya sih 3 hari. 3 hari udah cukup ya, dengan istirahat saja, kemudian mungkin nutrisi juga, itu sudah pulih kembali begitu ya. Betul. Baik, kalau yang sampai dialami sampai dislokasi gitu, coach, itu pemulihannya seperti apa? Apakah memang butuh tenaga khusus begitu, dokter dalam hal ini untuk bisa melakukan perbaikan? Ya, bagi kami tetap saran ke dokter ya, Jen Rio, supaya lebih maksimal hasilnya. Namun ada juga pelatih yang bisa membantu pemulihan. Contohnya nih, pada saat di ring terjadi dislokasi, kita bisa menggunakan tali ring untuk mengembalikan dislokasi tadi. Dengan menjepitkan tali ring itu di ketiak kita, tinggal kita menurunkan badan dengan teknik yang tepat ya, tidak sembarang, itu akan bisa kembali lagi. Tapi kan sakit rasanya. Benar, iya. Tapi kalau sudah tersambung lagi, bahkan fighternya masih bisa lanjut lagi itu, Jen Rio, untuk tanding. Boleh, diperbolehkan untuk lanjut lagi. Karena mereka sudah terlatih ya untuk menerima rasa sakit. Anda sungguh terlalu. Tapi inilah semangat dari seorang atlet ya. Karena semangat atlet itu nggak boleh, pokoknya cuman dikit lecet aja lah gitu ya kan. Itu dianggapnya lecet gitu kalau di lokasi yang bisa diatasi pada saat di lapangan, begitu aman aja gitu ya, coach ya. Benar. Wow, luar biasa. Karena mereka sudah dilatih mental ya. Mentalnya sudah mental baja, jadi tidak kenal rasa sakit, walaupun tetap merasakan rasa sakit. Tetap ada rasa sakitnya. Kalau untuk orang-orang awam mungkin wah itu luar biasa, itu berkali-kali lipat, tapi karena mereka udah terbiasa, akhirnya itu juga menjadi hal yang biasa juga. Dan coach juga di-train untuk bisa melakukan itu di lapangan pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua trainer itu, Jen Rio. Ada pendidikan dan pelatihan khusus pada saat itu. Kebetulan saya ada sertifikasi MEVA. MEVA itu Medical First Aid. Jadi pertolongan pertama pada cedera-cedera itu wajib dimiliki sertifikasinya oleh semua trainer olahraga. Jadi bisa meminimalisir semua problem cedera fatal pada saat berolahraga ataupun bertanding. Termasuk apabila terjadi patah tulang. Salah satunya juga. Itu masih diperbolehkan untuk lanjut bertanding kah? Kalau untuk patah tulang kita tidak boleh, sudah tidak dianjurkan ya? Tidak dianjurkan. Hanya pertolongan pertama saja di ring. Habis itu kita serahkan ke tim medis yang bertugas di tempat acara. Seperti misalnya kalau tadi yang terjadi di Fighter Camto adalah dislokasi bahu ya, bagian bahu gitu. Nah ini kan karena menggunakan keni juga, ini kan biasanya juga ada terjadi dislokasi lutut. Nah ini yang juga luar biasa. Saya sering melihat tuh pertandingan ada yang sampai geser gitu. Itu gimana, coach? Kalau sudah terjadi seperti itu, otomatis pertandingan akan dihentikan. Tidak berlanjut lagi, akan dihentikan demi keselamatan si fighter tersebut ya. Nah itu juga berdasarkan pengamatan dokter sport yang biasanya juga selalu ada ya. Jadi seminimal mungkin untuk mencegah resiko fatal yang akan terjadi. Jadi dokter akan memutuskan bahwa pertandingan dihentikan demi keselamatan si fighter. Baik. Jadi artinya
nggak hanya dilepas untuk berjuang, untuk bertanding, untuk jadi menang gitu, tapi juga keselamatan dan keutuhan dari seorang atlet ini juga harus dipertimbangkan ya, Coach. Ya, bahkan sebelum dokter memutuskan, misalnya ini saya sebagai pelatih, saya sudah bisa melihat, oh ini tidak bisa dilanjutkan. Saya akan ambil handuk putih, saya lempar ke ring. Gitu nah, ya. Itu tanda untuk menghentikan pertandingan demi keselamatan saya punya fighter. Pernah terjadi? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah sama ini ya. Belum pernah sama sekali. Ini yang hebat-hebat kalau yang dikeluarin ya, di kayak fighter Kamto gitu ya. Handuk putih ntar aja deh ya gitu. Kalau nanti terjadi dislokasi, digeser aja gitu. Tanding lagi gitu, Coach. Baik, tapi kalau yang dilempar itu bukan handuk putih kayak misalnya uang saweran gimana? Itu lain hal. Nanti nggak jadi bertanding nih pada ngumpulin uang saweran ya. Yang gadis papan ronda. Gadis papan ronda, betul. Baik, Fighter Kamto, dari sekian banyak pertandingan, adakah gadis ronda yang menurut Anda paling oke gitu? Waduh. Kepikiran nggak sih? Kalau saya sih ya nggak nggak sampai kepikir kali ya kalau di ring ya, sudah terlupakan dan terlewatkan gitu ya, bagaimana caranya ngalahin lawan aja gitu. Ya betul. Wah, tapi kalau saya udah nggak bisa ngomong ya, gimana Coach? Benar. Karena kita kalau sudah di ring itu pikiran cuma fokus satu. Iya. Memenangkan pertandingan. Bagaimana memenangkan pertandingan? Tidak akan fokus yang terbagi itu tidak akan terjadi lagi. Baik. Wah, luar biasa. Dia harusnya hari ini kita juga membawa si medali kebanggaan itu ya. Tapi ini sampai detik ini kita menunggu si kawan belum datang juga gitu. Meskipun sudah ada kah? Ada. Sudah ada. Ya. Boleh nanti mungkin teman-teman yang di ruang MCR bisa menuju ke studio untuk bisa membawakan medali. Karena ini akan kita pamerkan juga kepada semua pemirsa begitu bahwa kebanggaan dari seorang fighter Kamto pada saat itu berebut medali ini luar biasa, dan tentunya ini kebanggaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun begitu ya, karena ini adalah berkat ketelatenan, ketekunan berlatih dan lain sebagainya yang membuat akhirnya bisa merebut medali tersebut gitu ya. Mungkin Mas Adan atau Mas siapa gitu yang bisa mengambilkan medalinya. Baik, Coach, selain kickboxing, kemudian juga Muay Thai, apakah ada lagi olahraga-olahraga lain, atlet-atlet dari Borneo Combat Training Camp ini yang juga sedang menjalani pelatihan dan lain sebagainya? Iya, baik, Agent Rio. Jadi selain dua cabur tersebut, Muay Thai dan kickboxing, kita ada namanya bootcamp. Nah, bootcamp ini bukan cuma sekedar atlet yang kita terapkan ya, namun ke masyarakat. Nah, masyarakat ini dapatnya di olahraga kesehatan Agent Rio dengan latihan angkat beban yang terukur. Itu bisa membantu peningkatan massa otot dan kualitas hidup mereka ya. Jadi itu yang kita terapkan pada atlet dan masyarakat. Mungkin kalau untuk atlet dengan latihan yang sudah terstruktur, dengan beban yang kita atur ya mungkin mereka sudah bisa melakukan. Nah, untuk masyarakat ya kita ada ukuran-ukuran tertentu sehingga tidak menyebabkan cedera pada saat mereka berlatih. Boleh dipakai dong. Nah, ini kan dari kebanggaan kita sebagai atlet Kaltara, luar biasa. Gimana Anda waktu pertama kali melihat itu? Boleh dong agak biar dilihatin gini ke pemirsa. Wah, luar biasa. Itu ada tulisannya apa itu? Kickboxing Kaltara Cup. Wow, luar biasa. Apa yang ada di benak Anda pada saat itu, Fighter Kamto, menerima medali ini sebagai bentuk kehormatan memenangkan pertandingan pada saat itu? Ya, yang pertama syukur sih, karena saya sebelumnya Poprov pernah kalah, kan? Pernah kalah ya waktu itu? Ya, pernah kalah. Jadi saya pas itu juara 2. Jadi sekarang saya juara 1, jadi bersyukur banget. Menebus kekalahan yang pernah terjadi gitu ya? Ya, betul. Oke, luar biasa. Bangga nggak sih? Ya, bangga. Bukan Anda aja yang kayaknya bangga. Ini saya melihat rona wajah seorang Coach Richard pun luar biasa gitu ya. Ikut bangga gitu. Gimana Coach responnya? Sangat bangga sekali ya Agent Rio, terutama pada saat bertanding kita memboyong 3 medali emas dan 1 medali perak. Wow, luar biasa. Jadi mendapatkan juara umum 2 untuk kejuaraan tersebut. Hanya saja mungkin kalau di satu kelas kita tidak ketemu, kebetulan satu camp kemarin, satu kota Tarakan tuh ketemu, jadi satu tim kita ketemu diadu di ring. Saya optimis kalau tim saya tidak ketemu dengan satu tim, ketemu dengan lain, kita bisa jadi juara umum 1. Karena tidak ada lawan di kelas 51, jadi tim saya ketemu di ring, sama-sama beradu di ringnya. Yang menang juara 1, yang kalah juara 2, tetap dapat juara sih. Hanya saja
ada rasa ketidakpuasan karena harus ketemu dengan tim sendiri. Oke. Karena kita targetnya kan ketemu dengan Malinau, KTT dan Tanjung Selor dan Nunukan. Pada saat itu tidak ada lawan yang berat di 51, mau nggak mau. Kebetulan kita ada 2 fighter yang sama beratnya, jadi harus ketemu dengan satu tim sendiri. Wah. Ya, Tapi ya meskipun demikian ya tetap kebanggaan itu terasa ya. Iya. Meskipun jadi kurang seru gitu kalau ngadepin sendiri gitu, grup sendiri gitu. Wah, luar biasa dan rasanya tidak salah memilih coach ya. Anda membentuk Borneo Combat Training Camp ini jadi pilihan yang memang luar biasa begitu ya. Benar. Untung pada saat itu terfikir gitu ya untuk bisa mendirikan Borneo Combat Training Camp. Meskipun sebenarnya kalau coach sendiri bukan atlet ya. Benar. Bukan atlet tapi mewadahi para atlet. Ini luar biasa loh coach. Tidak semua unsur dari masyarakat punya pikiran dan ide seperti itu. Ini kan luar biasa gitu ya. Dan kita berharap memang banyak nanti Richard lain di luar sana juga bikin yang sama gitu ya. Ayo kita bertanding secara sportif begitu untuk saling berprestasi gitu ya coach ya. Kalau melihat bagaimana di Tarakan dan Kaltara sendiri bagaimana coach? Ya untuk saat ini saya satu-satunya pemegang camp ya, training camp yang bersertifikasi dan berbadan hukum Agent Rio. Walaupun ada beberapa cabang-cabang kecil ya, camp-camp kecil, saya tahu itu. Saya arahkan ke mereka kalau bisa coba buat badan hukumnya jadi bisa terdata. Saya juga bersyukur satu-satunya di Kaltara. Bahkan setiap ada event di kancah nasional saya selalu mendapat undangan Agent Rio untuk mengirimkan fighter saya bertanding. Contohnya di 2 tahun lalu itu kita dapat undangan untuk bertanding di Jakarta. Alhamdulillah kita memboyong 2 emas untuk kickboxing. Nah tahun ini juga rencana di bulan Agustus itu ada undangan juga untuk tanding cabur wushu ya. Itu rencana saya akan kirimkan Victor Sukamto juga nanti kalau sudah ada undangan resminya saya akan persiapkan untuk persiapan tanding. Demikian. Jadi fighter Kanto ini juga atlet wushu juga. Ya, untuk teknik cabur ini kita bisa kombinasikan aja. Kebetulan dari kakaknya beliau yang atlet tuh dari basic wushu ya. Jadi nanti tinggal kita cocokkan dengan wushu. Wushu itu yang pakai pedang itu bukan? Nah, ini ada beberapa cabangnya ya. Oke, saya awam itu. Wushunya ini yang teknik tangan aja. Mungkin bisa dijelaskan sama Victor. Ya, boleh, silakan. Ya, kalau wushu tuh ada yang seni, ada wushu namanya yang fighting tuh wushu sandau. Oke. Itu wushu fighting, peraturannya tuh boleh pukul tendang dan menangkap, membanting. Oke. Ya. Jadi bisa berhadapan gitu juga kalau wushu ya? Iya, bisa. Oke. Saya pikir yang keindahan saja itu ya, tapi ada juga yang ada. Kalau berhadapan kita apa namanya? Wushu sandau. Sandal. Iya. Oke. Itu tidak menggunakan alat ya? Iya, tidak. Itu langsung fighting, pakai glove juga sama. Tapi boleh membanting. Oke. Nah, ini kalau yang keindahan sendiri boleh dijelaskan lebih jauh. Seperti apa? Kalau yang keindahan saya nggak pernah mendalami sih. Nggak pernah mendalami. Ya, tapi tahu ya, tahu. Cukup tahu aja. Kita punya nggak coach atlet yang kayak gitu? Kita lebih spesifikasi yang di fight-nya memang. Memang di fight. Jadi yang memang bertarung asli. Kalau untuk pertunjukan itu kalau di kickboxing kemarin ada kelasnya di Tanjung Selor, hanya saja kita tidak punya atlet yang punya spesifikasi di situ. Gitu. Kita lebih di atasnya mereka yang memang fight beneran. Kalau untuk di karate mungkin kata ya, kalau di kickboxing itu musical form, hanya menunjukkan gerakan-gerakan keindahan, mereka punya teknik-teknik memukul dan menendang. Kalau di pencaksilat jurus namanya. Gitu. Jadi memang olahraga ini banyak sekali turunannya ya. Jadi memang semuanya juga ada pakemnya sendiri-sendiri, ada rules-nya sendiri-sendiri gitu. Iya. Wow, luar biasa. Baik, ini kalau menguasai beberapa jenis olahraga kan nggak gampang tuh, Fighter Kamto. Iya. Ya kan, artinya wushu dengan kickboxing kan 2 hal yang berbeda begitu. Ini kadang-kadang gimana untuk membatasi diri bahwa saya nih lagi di event wushu nih, bukan di event kickboxing gitu. Kan itu kan harus kepikiran terus gitu. Kadang-kadang kan bisa aja kilaf gitu. Ada hal yang tidak diperbolehkan. Ini gimana caranya? Caranya sih harus disiplin, terus punya battle IQ yang tinggi sih. Ya, ini battle IQ yang memang harus dimiliki oleh atlet ya. Iya, betul. Terus kita sudah dari latihan kita sudah buang mindset kickboxing, pindah lagi kita ke bela diri wushu.
Nah, itu kan nggak gampang ya sebenarnya Iya. ya. Kadang-kadang kan suka kecampur-campur gitu karena banyak olahraga yang diikuti gitu kan. Iya betul. Itu tapi secara technically Pak Iterkanto cukup paham dengan hal itu ya. Ya paham, karena saya sudah banyak menerima pelatihan-pelatihan gitu kan. Jadi sudah paham lah kalau ini stand boxing, stand kickboxing, wushu sudah hafal sih. Baik, ini luar biasa nih fighternya ini. Bukan hanya sekedar daya sebagai seorang atlet, powernya luar biasa, tekniknya juga mumpuni gitu, tapi juga knowledge sebagai seorang atlet itu pengetahuan tentang olahraga yang dia geluti juga harus dimiliki begitu. Benar, Pak. Harus diberikan selalu hal seperti itu, coach. Iya, jadi seperti yang tadi ditanyakan, misalnya dia akan bertanding di kelas wushu nanti ya, pertandingan berikutnya. Kita fokuskan teknik wushu terus itu, Agent Rio. Jadi tidak dicampur dengan teknik boxing dan kickboxing, supaya pada saat tanding nanti tidak ada salah gerakan ke lawan. Nah, itu bisa menyebabkan kerugian fatal bagi kita ya. Misalnya pada saat tanding dia menggunakan elbow. Elbow ini hanya ada di teknik Muay Thai. Nah, itu dia ya. Makanya dalam proses TC, Training Center, kita fokuskan hanya teknik wushu aja yang dia latih. Jadi nanti itu bisa diterapkan pada saat dia naik di ring, supaya tidak tercampur-campur tekniknya. Luar biasa memang hari ini tamu-tamu saya memang tamu-tamu yang luar biasa, bukan hanya Coach Richard tapi juga Pak Iterkanto yang luar biasa, bawa nama Kaltara dan sekarang sudah bersiap-siap untuk bisa menuju ke nasional, ya kan? Mudah-mudahan nanti jadi juara lagi gitu ya. Karena bagaimanapun juga Anda adalah aset dari daerah kita, tidak hanya di Tarakan tapi juga di Kaltara, dan tentunya aset ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai nanti diklaim sama pihak lain nih, coach, ini harus dijaga nih, satu ini aset banget gitu ya, tabungan dan investasi untuk Borneo Combat Training Camp, untuk membawa nama Borneo Combat Training Camp dimanapun dia bertanding dan dimanapun dia berada, begitu coach. Baik, Pak Iterkanto, Anda kan ini kan ada di institusi Polri ya. Bagaimana support dan juga dukungan dari atasan begitu terkait dengan olahraga yang Anda geluti ini, olahraga prestasi yang Anda geluti? Ya, kalau dari support pimpinan sih mendukung banget sih. Kayak Mbak, kita nih lagi jam dinas, tapi ini jam dinasnya bisa di kosong lah ibaratnya kan. Kita alihkan ke olahraga. Beliau kayak berkenan gitu kan. Oke. Jadi banyak waktu luang untuk latihan kadang. Dapat bonus juga nggak dari pimpinan? Ya bonus support aja. Support aja ya. Belum nanti pada akhirnya nanti kalau jadi juara nasional pasti akan dikasih bonus. Semua akan memberikan bonus kayaknya ya. Gimana coach? Ya mungkin bonusnya lebih ke dispensasi ya. Dispensasi ya. Pada saat saya seperti tadi malam saya hubungin Dankinya Komandan Kompi, mohon izin Bang untuk besok saya ada rencana podcast talkshow dengan Bribda Sukamto di Tarakan TV. Nah itu apa ya, antusiasnya besar sekali, apalagi ke media kan, bisa mempromosikan personel mereka yang berprestasi di masyarakat melalui media Tarakan TV. Termasuk otomatis juga institusinya juga terangkat begitu ya. Sekali Pak, apalagi pada saat pembicaraan ini pas dengan HUT-nya mereka ini, institusi Polri ya. Betul. Jadi sekalian kita bahas tentang personel Polri yang berprestasi ya. Mungkin saat ini ada banyak perbincangan ya, kita coba tampilkanlah bahwa Polri ini punya juga personel yang berprestasi di bidang olahraga dan lainnya. Salah satunya adalah Pak Iterkanto. Iya. Baik, so apa yang ingin Anda sampaikan Pak Iterkanto terhadap institusi Anda? Terima kasih Anda untuk siapa mungkin selama ini yang membentuk Anda menjadi seperti sekarang ini, atau apa saja hal yang ingin Anda sampaikan? Silakan Pak Iterkanto. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk hari ini buat institusi saya. Yang kedua, terima kasih buat supportnya dari atasan, semua yang diberikan, semangatnya, doa-doa yang baik buat saya. Itu aja sih. Terus kepada siapa lagi trainer Anda? Silakan. Kalau ya, kemudian untuk coach saya, terima kasih atas dukungannya, atas ajarannya, ya supportnya seperti tempat itu, terima kasih banget. Luar biasa ya. Terus kemudian buat anak-anak muda nih Gen Z. Nah itu harus tuh.
nggak apa-apa FOMO, yang penting olahraga. Betul. Ya kan itu kan semuanya diawali dari keingintahuan gitu ya. Betul. Pengen kepo apa sih itu gitu. Tapi dengan kita menggeliti pada akhirnya kita baru tahu bagaimana enjoy-nya, bagaimana fun-nya, bagaimana rasanya bisa terlibat dan terjun di dalam dunia olahraga berprestasi begitu ya. Iya betul. Kalau keluarga sendiri gimana dukungannya? Kalau keluarga sih mendukung banget. Kalau anaknya berprestasi lah, intinya buat hal yang positif lah di masyarakat juga, ya itu sih. Baik, dan ini bisa jadi cerita Anda nanti pada anak cucu, ya kan? Pada saat Anda nanti sudah menjadi seorang ayah, Anda bisa menceritakan ini kepada anak-anak Anda bahwa ayahnya adalah seorang atlet berprestasi gitu ya, besutan dan menerima pelatihan yang luar biasa dari Borneo Combat Training Camp gitu ya. Luar biasa. Ada target untuk menikah? Menikah sih rencana 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya? Ya. Silakan mbak-mbak yang di luar sana promo lagi. Jangan lewatkan ini kayaknya edisi terbatas ya Coach ya. Baik, kalau Coach sendiri, Coach ini juga ada satu hal lagi juga kemarin mengadakan seminar kesehatan ya Coach ya? Benar. Kenapa Coach harus mengadakan seminar kesehatan? Dengan kondisi masyarakat yang Jendrio saat ini untuk kegiatan olahraga itu sangat minim ya di Kota Tarakan. Walaupun saat ini sharing waktu saya lihat udah mulai banyak nih tempat-tempat spot-spot olahraga seperti di Peningki, di bandara itu udah mulai dipenuhi untuk aktivitas olahraga. Nah, di situ saya coba menyeimbangkan ya, selain mereka dengan teknik berolahraga, saya coba mengedukasi dari teknik yang mereka lakukan ini sudah baik atau belum ya. Mungkin juga ada pemahaman yang harus saya berikan ke masyarakat bagaimana hal yang harus disiapkan sebelum berolahraga. Contohnya nih, heart rate. Banyak yang kita tidak sadari di situ ya Jendrio ya. Mereka langsung aja misalnya lari, ini tanpa mengukur dulu heart rate-nya ini normal atau tidak. Misalnya contoh nih, heart rate kita sebelum beraktivitas tuh sudah 100 lebih ya detak jantungnya. Itu belum pemanasan. Bayangkan kalau sudah pemanasan dan langsung dengan olahraga bisa jebol akan lebih tinggi lagi. Mungkin di sini juga saya mengedukasi ke masyarakat yang menyaksikan podcast ini. Saya memberikan rumus 220 dikurangi usia. Contoh nih 220 usia si A ini 30 lah kan ya. Dikurangin aja. Jadi 220 tuh dikurangi 30 jadi 190 ya. Itu batas maksimal heart rate kita. Namun kalau saya tidak mengikuti itu lagi, Jendrio, saya kurangi lagi 10 supaya tidak sampai di ambang batas ya. Jadi masih di batas aman. Nah, pada saat kita mengukur, oh ini masih bisa, udah jangan sampai di ambang batas. Makanya banyak kan kita tuh kalau yang lari sampai ngap-ngap, ngos-ngosan karena tidak mengukur heart rate seperti itu. Jadi saya coba dengan seminar itu akan menjelaskan, mengedukasikan bersama narasumber dari dokter spesialis jantung. Kemarin menggandeng siapa aja? Dokter spesialis jantung itu Dokter Mario yang kita targetkan. Ya, cuma karena ada ini Jendrio, jadi kita rubah di tanggal 13 Juli. Di tanggal 13 Juli ya? 13 Juli dari tanggal 29. Jadi akan mengupas semua persiapan sebelum berolahraga dan apa-apa saja yang harus disiapkan. Nah, contohnya nih bagi masyarakat yang punya gejala hipertensi nih. Ternyata sembuhnya bukan dengan obat saja, tapi dengan teknik olahraga yang tepat bisa. Contohnya teknik isometrik. Teknik olahraga isometrik itu bisa menurunkan sistolik tekanan darah atas itu sehingga bisa ke -10. Untuk diastoliknya bisa ke -5. Jadi contohnya nih, dia di 140. Dengan teknik isometrik itu bisa ke 130. Pernya misalnya yang per 90 bisa jadi per 80. Nah, teknik isometrik itu apa saja? Teknik isometrik itu adalah teknik olahraga tanpa gerakan. Contohnya plank. Di atas lantai dengan posisi plank, kita bikin satu setnya 30 detik. Nah, itu baik sekali untuk penderita hipertensi. Itu yang berdiri di atas tangan? Iya, di atas tangan, seperti pusat tapi tidak pusat seperti ini. Nah, terus yang kedua, wall sit. Wall sit itu seperti duduk, tapi kita tidak duduk di kursi, kita nyandar di dinding. Seperti squat. Bikin 30 detik, satu setnya dikalikan 3. Kaki lurus seperti duduk, tapi tanpa kursi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dead hanging. Dead hanging itu bergantung di pintu tanpa gerakan, jadi hanya bergantung saja. Jadi 3 teknik ini bisa menurunkan gejala hipertensi. Mungkin yang poin ketiga,
saya tidak anjurkan bagi mereka yang sudah usia terus dengan bobot badan yang lebih. Jadi 2 teknik aja, dari squat, dari plank dan itu tadi wall sit ya. Nyandar di dinding. Baik. Jadi sebenarnya olahraga itu bukan cuma untuk menjaga kebugaran atau kesehatan, tapi juga bisa menyembuhkan banyak sekali dengan hal yang tepat ya, dengan gerakan-gerakan yang tepat. Dengan gerakan yang tepat. Hanya saja tidak diketahui sama masyarakat umum. Makanya dengan mengadakan seminar itu tadi, kita akan mengupas semuanya tentang manfaat dari olahraga. Mengedukasi jadi ya masyarakat untuk bisa menyenangi olahraga, karena ternyata banyak sekali manfaatnya begitu ya, Coach. Bahkan mungkin kedepannya saya ada program juga dengan Tarakan TV dalam 30 detik atau 1 menit akan menampilkan gerakan-gerakan bermanfaat bagi masyarakat untuk berolahraga. Nantikan ya, jangan pokoknya don't miss it, karena kita akan ada kolaborasi yang luar biasa ya, Coach. Coach, Anda ini udah kayak dokter loh ya, artinya edukasi kesehatan, kemudian pengetahuan kesehatan itu udah luar biasa, karena memang trainer yang bersertifikasi begitu ya. Ini luar biasa, banyak banget yang diajarkan berarti, Coach. Iya, jadi saya punya prinsip gini ya, Jendrio, tidak puas dengan segala sesuatunya. Jadi saya selalu menggali, dan itu saya berikan ke masyarakat sebagai edukasi. Kebetulan di bidang saya, bidang sport, olahraga, ya mungkin salah satu bentuk amal lah. Iya, amal jariah jadinya terus menular kemana-mana. Masyarakat secara free, ya intinya bisa diterima dan dilakukan. Kalau cuma diterima dan tidak dilakukan ya sama aja ya. Materi berharga yang saya berikan ke masyarakat. Wow, luar biasa. Dan intinya bisa membantu pemerintah dengan program kesehatan ya, dengan rutin berolahraga ya, tubuh kita sehat, bukan cuma sehat namun bugar juga. Betul sekali. Masyarakat kita kuat, daerah kita tambah sehat, begitu. Luar biasa. Ekonomi meningkat, meningkat begitu. Dan akhirnya Borneo Combat Training Camp ini bukan hanya sekedar menjadi bisnis, bukan hanya sekedar menjadi wadah bagi para atlet seperti Fighter Kamto, tapi juga bisa menjadi amal jariah, gitu ya, karena bisa mengedukasi, menginfluence masyarakat untuk selalu hidup sehat, begitu ya. Dan saya mulai sudah agak berpikir tercerahkan begitu, Coach, akhirnya bahwa ternyata olahraga itu bukan asal gerak ya, tapi dengan dengan pelatihan yang tepat, tentunya juga bukan hanya menjaga kebugaran, tapi juga bisa menyembuhkan justru. Untuk itu yang bagi Anda masyarakat yang mungkin di luar sana yang ingin tahu seberapa jauh manfaat dan faedah dari berolahraga, ikuti seminar kesehatan itu nanti tanggal berapa, Coach? Tanggal 13 Juli. 13 Juli. Tempatnya di mana, Coach? Rencananya di Gedung Serbaguna Wali Kota. Gedung Serbaguna Wali Kota. Gimana kalau yang mau ikutan, mau bergabung, apa yang mesti dilakukan? Mendaftarnya di mana? Ya, nanti bisa melalui akun media Tarakan TV dan Borneo Combat Training Camp. Kita ada flyernya di situ, nanti tinggal mendaftar sesuai yang ada di flyer itu. Baik. Ada juga nggak tambahan bonus nanti pemeriksaan kesehatan misalnya? Ya, mungkin benefit yang didapatkan pertama bisa ada free session dari kami ya, Borneo Combat Training Camp, olahraga 1 sesi bersama kami. Wah, itu mahal itu. Sertifikasi lainnya dari Borneo Combat Training Camp. Dan pengetahuan tentang kesehatan jantung oleh spesialis jantung. Luar biasa. Benefitnya banyak sekali. Pokoknya banyak benefit ya, nggak rugi. Pokoknya nggak ikut kalau nggak ikut seminar kesehatan kayaknya, waduh rugi banget rasanya. Dan ini nggak sering-sering loh dilakukan. Dan kita juga melihat antusias masyarakat kalau memang mau sering dilakukan ya harus banyak juga yang datang gitu kan, biar ada nanti jilid 1, jilid 2 dan lain sebagainya gitu. Tapi bukan hanya di Tarakan, mungkin nanti sampai ke Kaltara di bagian manapun nanti ya. Iya, planningnya ke depan saya ada ini di Tanjung Selor ya. Alhamdulillah. Jadi selesaikan dulu di Tarakan, berikutnya baru ke Bulungan. Baik. Kota, ya. Baik, Coach. Tadi Fighter Kamto sudah menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan selama ini. Rasa terima kasihnya kepada orang-orang yang akhirnya bisa membentuk beliau menjadi seorang atlet berprestasi gitu. Kalau Coach Richard sendiri, apa yang ingin Coach sampaikan? Apa yang mesti mungkin diketahui oleh masyarakat dan pemirsa kita di podcast Obsesi ini? Silakan. Oke, baik Agent Rio. Jadi saya tidak bosan dan henti-hentinya mengkampanyekan tentang hidup sehat Agent Rio dengan berolahraga. Karena dengan berolahraga itu kita bisa meningkatkan kualitas hidup ya. Mungkin ya terutama kaum Gen Z ya, yang saat ini lebih banyak nongki-nongki, silakan nggak apa-apa, tapi tetap ingat untuk berolahraga supaya kualitas hidup kalian itu tetap baik terjaga hingga masa depan kalian bisa dicapai ya. Dengan tubuh yang sehat dan kuat kita bisa melakukan apapun. Nah, untuk masyarakat umum juga mungkin yang kurang
melakukan aktivitas olahraga, semoga dengan menyaksikan tayangan ini bisa merubah pola hidupnya ke arah lebih baik lagi dengan menyisihkan waktu untuk berolahraga. Kadang bahasanya saya nggak punya waktu luang untuk berolahraga. Kita balik, luangkanlah waktu untuk berolahraga. Jadi nggak boleh menyiapkan waktu luang, tapi justru harus disiapkan waktunya begitu ya. Demikian. Baik, dan jangan lupa juga sekali lagi untuk Anda pemirsa dan masyarakat di luar sana yang bisa menyaksikan tayangan ini untuk berbondong-bondong datang 13 Juli di Serbaguna, pemerintah Kota Tarakan tentunya, dan daftarkan diri Anda tentunya nanti di akun Tarakan TV dan juga akun dari Borneo Combat Training Camp ya. Jadi supaya kita jauh lebih paham, jauh lebih mengerti bahwa ternyata berolahraga itu bermanfaat dan sangat berfaedah, tidak hanya menjaga kebugaran tapi juga bisa menyembuhkan, begitu Coach ya. Benar. Coach, terima kasih banyak waktunya hari ini. Fighter Kamto, terima kasih dan selamat sekali lagi. Saya mewakili masyarakat tentunya juga turut bangga dengan prestasi yang Anda torehkan. Kami masih menunggu prestasi-prestasi lainnya tentunya dari Anda untuk bisa terus mengembangkan diri menjadi seorang atlet berprestasi sampai di tingkat dunia bahkan gitu ya. Amin. Kita dukung sama-sama pemirsa Fighter Kanto dan teman-teman atlet lainnya supaya bisa menorehkan prestasi yang luar biasa buat Kaltara dan Indonesia tentunya. Terima kasih sekali lagi Anda berdua. Tetap sehat selalu, tetap berprestasi gitu ya, dan sekali lagi salam juga buat keluarga dan mudah-mudahan masyarakat kita jadi masyarakat yang sehat dan bugar. Terima kasih sekali lagi dan kita harus menutup perjumpaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.